Thank you for subscribe Merdeka Digital Channel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat Merdeka Digital, pada kesempatan ini saya akan menginformasikan tentang hal yang penting yang perlu dan wajib diketahui untuk Bapak Ibu guru serta kepala sekolah, yaitu terkait dengan pengelolaan kinerja pegawai. Jadi ada 4 variabel yang akan menjadi acuan di dalam menetapkan predikat kinerja pegawai. Apakah termasuk kategori di bawah ekspektasi, sesuai, atau di atas ekspektasi? Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan tentang 4 variabel yang menjadi acuan, perlu Bapak Ibu ketahui sebenarnya apa manfaat dari pengelolaan kinerja yang terdapat di dalam platform Merdeka Mengajar, baik bagi guru maupun kepala sekolah. Yang pertama adalah memfasilitasi pegawai baik guru maupun juga kepala sekolah untuk melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai, baik guru dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Sedangkan yang ketiga adalah memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai baik guru maupun kepala sekolah berdasarkan kualitas kinerja. Ini adalah 3 hal yang menjadi manfaat terkait dengan pengelolaan kinerja di dalam platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu, ini yang wajib Bapak Ibu ketahui, yaitu variabel pengelolaan kinerja. Ada 4 variabel yang akan menjadi acuan di dalam peningkatan kinerja pegawai. Sehingga Bapak Ibu perlu mengetahui, baik Bapak Ibu sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Yang pertama adalah praktik kerja. Nah, praktik kerja ini adalah merupakan variabel penilaian di dalam pengelolaan kinerja. Kemudian yang kedua adalah eh, pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini tidak menjadi penilaian tetapi menjadi variabel pertimbangan. Ya, yang ketiga adalah perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini menjadi variabel penilaian. Sedangkan yang keempat adalah dokumen akuntabilitas. Nah, kalau ini wajib dikumpulkan. Nah, di keempat ini akan menjadi pertimbangan di dalam penilaian kinerja pegawai. Yang pertama Bapak Ibu, terkait dengan praktik kinerja yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Yang pertama, ketika Bapak Ibu memilih, maka ini harus berdasarkan rapot pendidikan ya, ketika memilih di dalam RHK di dalam platform Merdeka Mengajar. Jadi harus berdasarkan, lebih baik berdasarkan rapot pendidikan. Kalau sebagai guru ini adalah lebih kepada praktik pembelajaran ya. Kalau kepala sekolah ini kepemimpinan pembelajaran. Inilah yang akan nanti akan dinilai. Nah, pertanyaannya, nah kepala sekolah itu siapa yang akan menilai? Kalau kepala sekolah tentunya adalah pengawas ya. Tetapi kalau di dalam platform Merdeka Mengajar ini untuk sementara yang apa namanya mesin ya yang akan mengumpulkan, yang akan memvalidasi. Tapi mungkin secara penilaian secara manual mungkin sementara adalah pengawas. Karena di dalam apa namanya aplikasinya itu belum muncul siapa yang akan menilai. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Nah, pengembangan kompetensi ini adalah variabel pertimbangan di dalam menentukan kinerja. Walaupun ini bukan merupakan penilaian ya. Tapi bukan berarti tidak dipentingkan, ya. Tetapi bukan juga berarti ini menjadi pokok. Nah, ini kadang-kadang eh, ini sebagai bahan pertimbangan, tetapi ini menjadi bahan acuan yang akan menjadi target
selama satu semester seolah-olah ini menjadi fokus, padahal yang fokus adalah pada praktik kinerja yang akan dinilai. Nah, kegiatannya adalah pendidikan, kemudian pelatihan, ya, seminar, diklat, ya, kemudian non pelatihan berupa apa namanya pembuatan modul dan sebagainya. Kemudian kontribusi komunitas ya sebagai penggerak komunitas atau sebagai eh, apa namanya peserta di dalam komunitas belajar baik di sekolah maupun di luar atau antar sekolah. Kemudian kontribusi sumber belajar, membuat modul, kemudian apa sebagai analis atau analis modul ya, itu contohnya ya. Kemudian yang ketiga adalah perilaku kerja. Perilaku kerja juga ini menjadi bagian dari penilaian ya. Di sini ada apa namanya 7 komponen yang Bapak Ibu harus pilih masing-masing. Masing-masing komponen harus memilih perilaku kerja apa yang akan menjadi prioritas selama satu semester ya. Di sini berakhlak ini adalah apa namanya singkatan ya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif serta kolaboratif. Kemudian yang keempat ini adalah dokumen akuntabilitas, yaitu wajib dikumpulkan. Nah, dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai, guru, dan kepala sekolah dalam melakukan kinerja sesuai dengan tugasnya. Ini tidak dinilai tetapi wajib dikumpulkan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini eh, lanjutannya kita akan lebih jelas lagi ini Bapak Ibu ya. Kategori prioritas ini bagi guru adalah praktik kinerja yang akan dinilai ya, dilakukan oleh guru dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kemudian untuk kepala sekolah adalah praktik kinerja yang dilakukan oleh kepala sekolah dan menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja, tentunya juga oleh pengawas ya. Nah, inilah yang akan dinilai sebagai praktik kinerja. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensi. Pilihan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karir pegawai di masa depan, serta sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini adalah minimal itu 32 poin, sehingga Bapak Ibu bisa memilih mana-mana yang sesuai dalam satu semester. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan terhadap penilaian kinerja. Kemudian yang ketiga adalah perilaku kerja. Perilaku kerja ini diharapkan setiap ASN ini berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dikontekstualkan dalam bidang pendidikan. Nah, ini akan dinilai. Kemudian yang berikutnya adalah yang akuntabilitas. Dokumen yang menunjukkan akuntabilitas guru yang akan dipertanggungjawabkan ya dalam kerjanya. Apa yang di apa namanya yang dilakukan adalah pertama mengumpulkan kurikulum operasional satuan pendidikan, kemudian SK tugas tambahan, misalnya sebagai guru ekstra, kemudian guru pembina, pramuka dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kehadiran di kelas, ya, absen. Ini kemudian untuk kepala sekolah adalah sama ini dengan guru yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Cuma yang kedua ini berbeda sesuai dengan kompetensi kepala sekolah itu perencanaan program sekolah, kemudian pelaporan program sekolah dan kehadiran di sekolah. Ini menjadi hal yang wajib dikumpulkan walaupun ini tidak dinilai. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi poin penting ketika Bapak Ibu mengelola eh, kegiatan di PMM terkait dengan kinerja. Nah, ketika ini poin-poinnya ini adalah sangat baik, maka nanti penilaian ada di atas ekspektasi. Namun sebaiknya kalau sebaliknya kalau misalnya praktik kinerja, kemudian perilakunya itu
kurang baik, sementara pengembangan kompetensi juga tidak mengupload, tidak mengumpulkan. Nah, ini berarti di bawah ekspektasi. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.